Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tuan-tuan guru, Majelis Ulama Indonesia, pengurus Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, dan segenap FKUB yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wali Kota Padang Sidempuan beserta wakil, Bapak Bupati, jajaran Forkompinda, Kapolres Dandim, dan seluruh panitia yang saya banggakan. Beli bawang, keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan gorengan, minumnya susu, hai orang Padang Sidempuan, I love you. Saya bersyukur sore hari ini panasnya terik matahari tidak mengurangi rasa cinta kita kepada NKRI. Maka saya sampaikan, baru 20 hari saya pulang haji, maka saya mulai pembicaraan saya dengan mendoakan, mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum selesai doanya. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW memaknai hijrah sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ada 4 sahabat Kanjeng Nabi yang viral. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Sayyidina Ali. Abu Bakar terkenal dengan kebijaksanaannya. Umar terkenal dengan keberaniannya. Tapi mohon izin Pak Bupati, Pak Wali Kota, walaupun Umar ini terkenal dengan keberaniannya sampai dia ditakuti setan, demit, jin, iblis, tapi ternyata Umar takut dengan istrinya. Artinya apa? Kalau bapak-bapak di Padang Sidempuan takut sama istrinya, saya yakin istrinya keturunan jin. Tapi saya mencatat ya Pak ya, ternyata orang hebat itu rata-rata istrinya galak Pak. Umar itu diangkat jadi wali kekasihnya Allah karena istrinya galak. Makanya bapak-bapak yang hadir siang hari ini kalau punya istri galak itu 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, tanda-tanda stroke. Hati-hati ini dan. Sahabat ketiga Utsman bin Affan. Sahabat yang terkenal dengan kekayaan dan kedermawanannya. Dan sahabat keempat adalah Sayyidina Ali yang terkenal dengan kecerdasan dan kepandaiannya. Sampai Nabi mengatakan, Ana Madinatul Ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada 4 orang besar ini yang mendampingi Nabi? Karena Nabi mengajarkan kepada kita kebersamaan. Karena Nabi mengajarkan kita persatuan. Bahwa Nabi mengajarkan kepada kita siapapun kita harusnya mampu memberikan sumbangsih untuk kemanfaatan manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka pertanyaan kemudian yang hari ini harus kita kemukakan adalah, ketika 4 orang ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perjuangan Nabi, apa kemudian yang bisa kita sumbangkan untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang paling dermawan, dia memaknai hijrah dengan mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu apa? Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang jelek, mana yang baik yang harus kita lakukan. Saya yakin Anda datang berpanas-panas hari ini, gerah, insya Allah ketika keikhlasan itu ada, tanda-tanda Anda orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Amin. Orang baik itu ciri-cirinya cuma 1 Pak. Orang baik itu suka kumpul dengan orang yang baik dan melaksanakan amal yang baik. Saya yakin tempat ini tempat yang baik, acaranya baik, yang datang insya Allah orang baik.
dan selesai pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Saya ini kan biasa ngaji di tempat kemaksiatan Pak Wali Kota. Di mana ada tempat prostitusi, klub malam, lokalisasi, pasti Gus Miftah hadir. Lah, saya punya pengalaman bahwa ternyata orang yang dianggap baik itu mohon maaf tidak akan pernah merasa nyaman ketika berkumpul dengan orang yang tidak baik. Tapi sebaliknya, orang yang buruk disuruh kumpul dengan orang yang baik juga kan tidak akan pernah nyaman, Pak. Makanya kenapa kemudian saya datang ke tempat-tempat seperti itu. Karena saya teringat orang baik itu adalah orang yang bisa membaikkan orang lain. Anda boleh menjadi orang baik, bahkan harus. Tapi kebaikan itu harus diberikan kepada orang lain. Itulah alasan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang mampu memberikan nilai kemanfaatan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, kebaikan apa yang telah kita berikan kepada orang lain? Saya kalau pengajian Pak, mohon maaf, kalau di klub malam yang datang semuanya para pemabuk. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Karena mungkin dosa saya banyak Pak. Makanya kemarin saya mendapatkan penghargaan 3 dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama apa? Sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Saya sudah 22 tahun Pak pengajian bersama para PSK, perempuan suka kelon. PSK Pak. Kalau di sini namanya apa Pak? WTS, wanita tahan sumuk. 20 tahun. Pertanyaannya begini, istiqomah itu berat Gus? Iya, istiqomah pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa Pak? Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk di Indonesia yang bokongnya dilukis wajahnya Gus Miftah Pak. Yang paling menyedihkan satu Pak, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan kata-katanya enggak asik, bokongmu adalah rezekiku. Gus Miftah. Dan kata-katanya enggak asik, bokongmu adalah rezekiku. Yang pengen saya sampaikan apa? Orang baik kadang-kadang mohon maaf, itu egois. Saya kasih contoh Pak, saya pengajian di klub malam bersama mbak-mbak di dunia malam. Saya duduk sedang menunggu jamaah yang lain, mbak-mbak yang lain. Di depan jalan klub malam, sebuah kafe, ada rombongan pengajian berangkat pengajian Pak. Ahli maksiat memandang orang yang ngaji dengan penuh rasa cinta. Dia mengatakan apa sama saya? Gus, saya iri dengan mereka. Kenapa Mbak? Malam ini saya bermaksiat sementara mereka datang ke tempat pengajian. Orang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta. Tapi kadang-kadang sebaliknya, orang yang dianggap baik memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Saya kasih contoh, saya jalan-jalan bersama para kiai. Dari Jakarta mau pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang, kebetulan melewati tempat prostitusi. Kaca mobil saya buka, mbak-mbak WTS lihat saya langsung teriak, Gus Miftah mampir. Apakah saya mampir? Iya. Saya datang, saya kumpulkan mereka saya tanya, Mbak mohon maaf, Anda malam ini yang masuk kerja sebagai WTS berapa? 100 orang Gus. Saya bilang, saya kasih pengajian, sekarang saya tanya, per orang setiap malam dapat uang berapa? Rata-rata minimal 200.000. Saya bilang sama mereka, mau nggak malam ini kalian saya bayar 200.000 per orang sejumlah 100 orang, tapi syaratnya satu. Setelah saya bayar semuanya pulang, nggak usah kerja sebagai seorang PSK malam hari ini. Mereka jawab sama saya, siap Kiai, saya terima uangnya, saya pulang. Singkat cerita, saya masuk ke dalam mobil, ketemu dengan Kiai yang membersamai saya. Kiainya bilang apa sama saya? Gus, mubadir. Mubadir gimana Kiai? Malam ini mereka berhenti sebagai seorang WTS, tetapi besok malam mereka kembali bekerja. Apa yang Gus Miftah lakukan sia-sia? Apa jawaban saya? Pak Kiai mohon maaf,
Dari mana Anda mengatakan sia-sia dan mubadir? Orang berbuat maksiat, berhenti berbuat maksiat 1 detik saja itu berpahala. Bagaimana ketika meninggalkan kemaksiatan semalam suntuk? Artinya apa? Pandangan orang baik kepada ahli maksiat itu kadang-kadang justru dipenuhi dengan kebencian. Maka saya bilang, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka saya bilang, seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, sementara kalau kita salah membela diri. Demikian pula dalam pandangan kebangsaan hari ini. Begitu banyak tafsir agama yang salah, sehingga apa? Sehingga mengurangi rasa cinta kita kepada NKRI. Saya kasih contoh Pak Wali Kota, mohon maaf, ada ustadz yang mengatakan apa? Mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Mencintai bangsa itu tidak ada dalil ayat dan hadisnya. Tapi lucunya apa? Begitu Palestina diserang sama Israel, tanpa tanya dalil dia membela Palestina. Bukan berarti saya tidak mencintai Palestina. Demi Allah saya mencintai Palestina. Tetapi secinta-cintanya saya dengan Palestina lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, tafsir menganggap dirinya paling benar. Dia lupa bahwa bangsa Indonesia diciptakan di tengah-tengah perbedaan. Kalau kita ngomong agama, ada 6 agama yang diyakini dan dilegalkan di Indonesia. Sah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini orang Indonesia ini akan baik-baik saja selama bisa menghormati antara satu dan yang lainnya. Kalau bahasa saya lebih keren lagi Pak Wali Kota, Pak Bupati. Saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja manakala alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Silakan Anda ngopi dengan bismillah, silakan Anda ngopi dengan puji Tuhan. Duduk bersama untuk ngomong Indonesia. Makanya kalau Anda ingat, tahun 2021 saya diundang ceramah ke Jakarta Utara untuk meresmikan sebuah gereja. Acaranya peresmian bukan sembahyangan Pak Wali Kota. Selesai keluar dari gereja, langsung saya dibully, Miftah kafir. Apakah saya marah? Tidak. Miftah kafir, saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, itu terbakar kekafirannya. Saya dibenci, Bu, dibully yang komentar 100.000 orang lebih. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saya mau tanya sama yang tukang mainan medsos. Kalau Anda posting di Instagram, kira-kira lebih banyak like-nya apa komentarnya? Coba dilihat. Kalau Anda posting sesuatu di media sosial, lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like-nya. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak like-nya, jempolnya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Betul Bu? Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Nah. Ada jomblo di sini? Banyak. Santai belum? Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin. Santai. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Amin. Santri malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai bro.
Kalau cintanya ditolak pakai quote-nya Gus Miftah. Bila surat Yusufku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate. Maka Pak Bupati, Pak Wali Kota, sebenarnya saya berat banget datang ke sini karena medan dan lain sebagainya, tapi karena izin Allah, saya niati karena cinta. Maka saya sampaikan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ibu-ibu nggak percaya silakan dicoba. Nah, Indonesia itu kalau kita melihat, mohon maaf, sebagai rumah besar, sebagaimana warna-warni jilbab ibu-ibu yang hadir siang hari ini. Ada yang pakai putih di depan dengan sal biru. Ada ibu-ibu di tengah pakai hijau-hijau kelihatan muslimat. Saya membedakan muslimat sama fatayat, gak perlu lihat seragamnya Bu, cukup lihat baunya. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Taste-nya sudah beda Pak. Ada yang pakai jilbab hitam. Ini semuanya adalah gambaran bahwa perbedaan itu indah. Saya di mana-mana pakai baju hitam, adik-adik pakai baju putih. Karena saya punya prinsip, hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan. Kain kafan penutup mayat putih tapi menakutkan. Kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa Pak? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pilih punya apa? Tai lalat apa panu? Ada yang pakai jilbab pink. Ya Allah, itu sudah tua jilbabnya pink. Menjijikkan sekali. Oh, itu pink juga. Coba. Soal pilihan pakaian, warna pakaian. Soal ormas, kita juga bisa berbeda. Ada teman-teman Banser, ada teman-teman pemuda Pancasila. Di sini ada silat, apa ini nak? Pagar Nusa. Ini semuanya adalah pilihan. Jangankan hanya masalah pilihan warna baju, persoalan iman. Al-Quran mengatakan apa? Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, silakan. Begitu kita udah punya pilihan. Saya pilih Islam, Anda pilih Kristen, Anda pilih Katolik. Toleransinya dalam Al-Quran disebutkan apa? Lakum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka saya ditanya, Gus, apakah Gus Miftah itu pernah ngajak Mas Deddy Corbuzier untuk masuk Islam? Saya jawab tidak pernah. Bagi saya apa? Saya nggak boleh berceramah mengajak orang yang sudah punya agama untuk bergabung kepada agama saya. Kenapa? Karena konsep dalam Al-Quran jelas. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Mas Deddy itu masuk Islam gara-gara apa Pak? Bulan Ramadan ada ormas sweeping rumah makan yang buka. Dengan mengundangkan takbir, takbir tutup rumah makan. Hari itu saya datang ke rumahnya Deddy Corbuzier di Bintaro. Ini bukan orang main-main, orang super cerdas. Orang yang mampu menumbuhkan motivasi bagi orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya untuk dirinya sendiri. Makanya Deddy itu apa-apa bisa Bu, yang gak bisa cuma satu, nyisir rambut. Karena memang gak punya rambut. Yang dulu saya paling jengkel Pak, kalau pengajian di mana-mana ibu-ibu pasti tanya, Gus mau tanya, apa Bu? Apakah Mas Deddy itu sudah sunat? Ya Allah itu. Kenapa yang ditanya Deddy sudah sunat apa belum? Akhirnya Deddy saya tanya, kamu udah sunat? Ya sudahlah. Saya percaya, tapi orang Sumatera Utara nggak percaya kalau kamu sudah sunat. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, kamu foto nanti diposting. Nggak bilang gitu. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Hari itu saya datang ke rumahnya Deddy Corbuzier untuk bikin podcast.
Saya bikin podcast tentang kemajemukan. Saat itu Dedi bertanya sama saya begini, dia kaget. Gara-gara dia tidak berpuasa, karena memang dia orang Nasrani waktu itu. Saya datang ke rumahnya, saya bawa nasi padang, Pak. Deddy Corbuzier itu kalau makan 24 jam sekali. Jadi kalau makan jam 12 siang, makan lagi besok jam 12 siang. OCD, 24 jam sekali. Tapi sekali makan mohon maaf, nasi padang nasinya 5, ayamnya 20. Makanya badannya potok, Pak. Tapi subhanallah, dia bodinya seperti Rambo, tapi hatinya Romeo. Kayak Pak Wali Kota, bodinya atletis, hatinya teletabis. Begitu kita bikin konten, saya ditanya, bro kamu gila ya? Kenapa emang? Itu teman-teman kamu muslim tersinggung bulan puasa rumah makan buka. Mereka teriak-teriak takbir minta ditutup rumah makannya. Kok kamu malah datang ke tempat saya bawa makanan? Maksud kamu apa? Bukankah orang berpuasa itu minta dihormati? Saya jawab, mohon maaf. Rasulullah mengatakan as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Puasa saya ini hanya untuk Allah, tidak untuk minta dihormati sama makhluk. Maka saya bilang, puasa itu tidak minta dihormati, tetapi harus melahirkan pribadi yang terhormat. Dia tanya, Gus Miftah setuju enggak kalau rumah makan ditutup di bulan Ramadan? Saya tidak setuju. Kenapa? Karena orang berpuasa itu tidak minta dihormati, tetapi harus melahirkan pribadi yang terhormat. Itulah alasan kenapa orang berpuasa mulutnya bau. Supaya apa? Karena bulan Ramadan yang harus ditutup bukan rumah makannya, tapi mulutnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta emas gampang, diam. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta emas gampang, diam. Betul apa salah Bu? Betul apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Pak Wali Kota, Pak Bupati, ya, Pak Dirbimas ya. Ini hati-hati kalau sama perempuan. Perempuan itu penyakitnya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Orangnya juga datang ini. Ya ikut ketawa gitu loh. Biasanya jilbabnya hijau, biasanya. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Apalagi saya lihat ibu-ibu yang duduk di depan subhanallah jilbabnya putih, perutnya besar-besar ya Allah. Tapi santai Bu, Anda jangan merasa gemuk. Ada teori dalam ilmu kimia 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk Bu, hanya salah planet ya Bu ya. Mungkin pindah ke planet Mars Pak. Lagian sekarang mohon maaf, cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Santai, cantik itu tidak harus putih, betul? Cantik itu tidak harus putih, tapi harus perempuan. Makanya kalau kita lihat Pak Wali Kota, Pak Dirbimas, wajahnya ibu-ibu ini glowing-glowing. Makanya kemarin saya pas nikahan Deddy Corbuzier, saya ditanya, ini anak-anak yang mau menikah nggak punya uang. Mas Deddy yang terkenal uangnya banyak, pernikahannya simpel dan sederhana. Maka saya bilang, pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah. Yang wajib itu mahar bukan mahal. Maka kalau kamu senang sama cewek, pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wow, keren. Taklukkan cewek dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Wah. Saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus saya mau tanya, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat?
Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak, masih awal mereka kita muliakan Pak. Nanti di akhir mereka kita bantai Pak. Tapi saya mencatat ya, di mana-mana perempuan tuh ahli sejarah Pak. Wallah, perempuan tuh ahli sejarah. Jadi sekali Pak Wali Kota punya salah sama istri, seumur hidup ingat terus Pak, ahli sejarah. Makanya kemarin saya pulang haji, pas haji saya ditanya sama Pak Wali Kota, Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, Gus Miftah nikah lagi apa enggak? Oh tidak. Kenapa? Karena saya suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu Pak? Karena direkam kamera Pak. Bahaya ini Pak. Saya bilang sama Kang Emil, kalau tahu seandainya saya nikah lagi Kang Emil, saya pengen nikah dengan cewek Arab. Kenapa? Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sodaqallahul adzim. Mau ada Pak tentara, Pak polisi, zaman Gus Dur, zaman Orde Baru, Gus Dur itu rapat dengan para kiai. Diawasi Intel dan. Gus Dur tahu rapatnya diawasi oleh Intel, akhirnya Gus Dur bilang, Pak Kiai, tolong mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya takallum bil ghatil arabiyah. Intelnya pulang ditanya sama komandannya, hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kepada masalah ujaran kebencian. Yang kemudian apa? Menjadikan bangsa ini terkoyak. Ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu, apa yang kemudian menjadi bangsa ini terancam dengan intoleransi, dengan tindakan radikalisme. Saya sepakat dulu Kapolri ketika menjabat, proposalnya ke DPR, mempunyai satu proposal namanya moderasi beragama. Yang kemudian saya terjemahkan sebagai apa? Beragama dan bernegara yang happy dan menyenangkan. Mohon izin Pak, saya itu tinggal di masjidnya Nyuwun Sewu. Saya itu tinggal di kampung Katolik. Pondok pesantren saya namanya Ora Aji, itu tinggal di tengah-tengah kampung yang 60% tetangga saya itu Katolik. Teman saya banyak Chinese, teman saya banyak orang-orang dari luar negeri dan lain sebagainya. Tetapi apa? Kita beragama ini enjoy. Makanya saya mengusung tema besar apa? Moderasi beragama, beragama dan bernegara yang asik dan menyenangkan. Saya kasih contoh. Saya bangun masjid di lingkungan orang Katolik Pak, karena saya punya pesantren. Saya sowan kepada pendeta. Pak pendeta, boleh nggak saya bangun masjid? Oh boleh Gus, nggak apa-apa. Toh kami juga punya gereja. Akhirnya saya bangun masjid. Begitu saya bangun masjid, kebiasaan orang NU kayak saya, masjid saya pasang beduk. Pendeta peresmian saya undang. Pak pendeta, saya mau masang beduk meresmikan masjid. Tolong Anda datang. Pendetanya datang Pak. Begitu datang, pendeta bilang sama saya, Gus, saya boleh usul enggak? Apa Pak pendeta? Boleh enggak? Masjidnya Gus Miftah saya kasih piano kayak gereja saya. Masa cuma dipasang beduk? Kenapa enggak dipasang piano? Saya jawab, Pak pendeta ini lucu. Di masjid kok dipasang piano, sandal saja hilang Pak, saya bilang. Jadi Pak Wali Kota, kampung saya itu 60% Katolik. Kalau saya pengajian kayak malam Ahad kemarin, yang datang 10.000 orang. Yang bantu saya masak untuk hidangan jamaah siapa Pak? Tetangga saya Katolik. Selatan saya pendeta. Utara saya kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa serukun itu? Kenapa bisa sedamai itu? Karena saya meyakini
Pancasila sebagai ideologi negara adalah merupakan falsafah yang mampu mempersatukan anak bangsa apapun perbedaannya. Pancasila. Maka nyuwun sewu, kita aneh kalau kemudian hanya gara-gara beda ormas kita kelahi. NU Muhammadiyah kita ribut. Saya NU Pak. Zaman kuliah saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun Pak. Jadi apa waktu itu saya? James Bond jaga masjid dan kebon. Masjidnya Muhammadiyah. Ada masalah Gus? Enggak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah saya kurus Bu. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan Bu. Ada kawan Muhammadiyah di sini? Saya jadi tukang adzan di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Begitu saya menikah, saya pindah ke masjidnya orang NU. Karena istri saya orang NU. Begitu pindah ke masjidnya orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, selamatan makan, rojapan makan, manakiban makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi 7 hari. Betul Bu? Maka saya bilang NU dan Muhammadiyah itu kan bedanya tipis. Bedanya apa? Kalau orang NU sukanya panjang, Muhammadiyah sukanya pendek. Ayo ibu-ibu Padang Sidempuan, ibu-ibu Tapanuli, Anda pilih mana? Yang panjang apa yang pendek? Loh, kok bedanya panjang sama pendek Gus? Iya. Coba. NU, sholat subuh. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Pakai kunut panjang. Muhammadiyah pendek. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Mana yang benar? Semuanya benar. Ada dalilnya. Tapi saya yakin di bawah Pak Wali Kota orang Padang Sidempuan sudah tidak ada lagi yang bertengkar gara-gara kunut. Betul? Kenapa? Karena baik NU maupun Muhammadiyah di Padang Sidempuan sudah jarang yang sholat subuh. Coba Pak, kembali kepada merawat kebinekaan. Soal ibadah pun kebinekaan Pak. Imam 4 itu kan semuanya berbeda soal kunut. Ada 2 imam yang pakai kunut, ada 2 imam yang tidak pakai kunut. Yang pakai kunut siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki. Yang nggak pakai kunut, Imam Hambali, Imam Hanafi. Satu ketika santrinya Imam Hambali bertanya, Pak Kiai, saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya pengikut madhabmu tidak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Nah, makmum itu ikut imam. Imam itu diikuti oleh makmum. Jadi kalau imammu kunut, ya kamu mengaminkan. Begitu juga sebaliknya. Coba sekarang. Imam pakai kunut, bapak-bapak enggak pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma ahdina fi man hadait. Makmumnya jawab apa? Enggak mau. Wafina fi man afait. Matamu lah gimana coba? Hancur Pak hanya gara-gara kunut kerukunan di masjid. Makanya coba Anda lihat. Kalau kita mau sholat, apa yang dibaca imam kepada makmum? Sawu sufufakum bis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Ini perintah apa Pak? Perintah menjaga persatuan. Tugas kita hari ini mengisi kemerdekaan adalah merawat soft. Menjaga kebersamaan. Tapi ingat, mohon maaf. Yang namanya meluruskan soft itu bukan berarti menginjak-injak kaki temannya. Kan ada Pak, sawu sufufakum bis sholah, kakinya dikejar.
Akhirnya sholatnya begini, Allahu Akbar. Itu perintah imam untuk menjaga persatuan dengan cara apa? Meluruskan shaf. Walaupun mohon maaf, begitu Anda sholat, prakteknya beda-beda Pak. Saya mau tanya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya apa? Sunnah. Gara-gara sunnah, cara ngangkat tangan saja Pak Wali Kota, Pak Dirbimas beda-beda. Allahu Akbar, sunnah Nabi bersejajar dengan pundak, telinga, tangan rapat menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Coba, saya kemarin di Madinah, kayaknya orang baru masuk Islam. Allah. Ada lagi modelnya kayak pendekar Pak, kuda-kuda, soli. Allah. Ini apaan itu? Allah. Ada lagi yang kayak orang nyegat bis kota. Allah. Ada Bu? Banyak. Allah. Lagi. Sedekap di dalam sholat hukumnya apa? Sunnah. Enggak wajib. Sunnahnya bagaimana? Tangan kanan menggenggam tangan kiri, di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Coba Anda lihat prakteknya karena sunnah. Macam-macam bentuknya. Ada yang sholat subuh kedinginan. Allah. Ada puasa Pak, perutnya sakit, ibu-ibu. Allah. Ada. Yang terlalu tinggi juga ada dan Allahu Akbar. Anaknya belum bayar SPP. Yang terlalu bawah juga ada loh. Allahu Akbar. Jelas, flu burung. Yang nggak boleh itu kan cuma satu. Dalam kitab Bulughul Maram, hadis Nabi menyebutkan apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Mau begini silakan. Yang nggak boleh Nabi menyebutkan apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Mau begini silakan. Yang nggak boleh berkaca pinggang. Kata orang Jawa malang kerik. Allahu Akbar. Halo Pak. Indahnya perbedaan. Bahkan orang tahiyat kalau Anda lihat. Coba adik-adik santri, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah. Orang tahiyat bentuknya ada berapa Pak? 4. Imam 4 soal mengangkat telunjuk di dalam sholat itu semuanya berbeda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Syafi'i. Kalau Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. Sekali diangkat langsung diturunkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Hanafi. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Asyhadu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah tuing. Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i. Anda mau pakai Hanafi, Maliki, Hambali silakan. Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi begini boleh? Begini boleh? Begini boleh? Begini boleh, ya nggak boleh begini. Lah ini nggak boleh. Ini tahiyat model apaan? Matane. Coba sebelum saya lanjutkan, kita selawat NKRI satu saja. Nanti Anda jawab. Kami cinta tanah air. Yang teriaknya kenceng saya doakan hutangnya lunas, amin. Yang enggak teriak awas, meteng. Yuk kita jawab, Mas aku direkamkan Mas, tak postingnya di Instagramku Mas. Kamu MC kan? Ya. Modal cocot, ya. Mas gini Mas, jam 5 harus selesai soalnya, gini Mas, diambil. Kamu biasa pegang HP mahal kan? Iya. Enggak bisa. Nanti rata Mas, nanti rata. Ini mic mematikan Mas, ini micnya yang bikin kisruh, udah. Ini micnya dimatikan atau kamu yang saya matikan? Nanti muter ya Mas ya. Coba dijawab.
Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wasallim dan iman. Kurang keras. Sholli iman ala Ahmadan wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi mang. Nah, tugas kita hari ini adalah merapatkan shaf, merapatkan barisan. Saya jadi ingat Pak Wali Kota Pak Dirbimas, ada kiai di desa. Di desa anaknya rambutnya gondrong keriting. Begitu pulang ke rumah rambutnya lurus. Ditanya sama bapaknya, "Nak, kok rambut kamu lurus?" "Iya Pak, saya rebonding." Kiai desa nggak tahu rebonding itu apa. Rebonding itu apa Nak? Diluruskan. Oh, rebonding itu diluruskan. Akhirnya besok bapaknya ngimami sholat Jumat. Begitu dia mau ngimami tengok ke belakang. "Para jamaah tolong, sopnya di rebonding." Yuk, kita rawat kebinekaan. Apapun perbedaan di antara kita. Pelangi itu indah. Kenapa? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Sambal itu enak. Kenapa? Karena berangkat dari bahan baku yang berbeda. Ditumbuk dari satu tempat yang sama. Namanya cobek. Tapi isinya coba Anda lihat. Ada cabenya. Ada bawang putih, bawang merah. Ada terasi, ada garam, ada penyedap. Mereka ditumbuk di satu tempat yang sama tanpa harus menyatakan dirinya yang paling berjasa. Coba Anda bayangkan kalau makan sambal, cabenya dulu, baru kemudian bawang putihnya, baru kemudian makan terasinya, baru kemudian garamnya. Rasanya enak apa enggak Bu? Enggak. Kita berbeda-beda, tinggal di satu negara namanya Indonesia. Ada yang beragama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tanpa kemudian ada istilah mayoritas dan minoritas. Kenapa? Karena di dalam berbangsa dan bernegara kita semua sama. Sama-sama anak bangsa Indo. Tepuk tangan untuk Indonesia. Maka Bapak Ibu, pesan itu yang pengen saya sampaikan. Sebenarnya saya pengen ngobrol yang lebih lama, tapi mohon maaf jam 5 saya harus kembali ke kota Medan. Mudah-mudahan besok Pak Wali Kota ngundang sendiri. Kalau nggak punya anggaran gampang Pak, bayar pakai BPJS. Pak ya. Kita doakan Pak Wali Kota panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Wali Kota hidup sendiri. Maka Bapak Ibu, bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Ingat, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Dirgahayu Indonesia, tepuk tangan untuk Indonesia. Akhirnya mari kita berdoa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami, rasa syukur kami haturkan kepada Engkau yang mulia ya Allah. Atas anugerah, atas rizkimu, atas karuniamu kepada kami semua bangsa Indonesia ya Allah. Wabil khusus atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada bangsa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa ini bangsa yang pandai bersyukur atas semua karunia dan nikmat-Mu.
Jangan pernah Engkau jadikan kami bangsa negara yang kufur ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa ini bangsa yang akur, bangsa yang damai, bangsa yang rukun, sehingga menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang hadir ya Allah dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat Engkau kabulkan hajat dan doanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wali Kota dan seluruh Forkompinda, melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka, melupakan padang sidempuan mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kepada Bapak Gus Misal dan juga seluruh Forkompinda untuk melakukan sesi foto bersama terakhir kali. Dan demikian pesan religius beliau, semoga kita dapatkan wujudkan dalam kehidupan nyata untuk menggapai kehidupan yang bersinar, sejahtera baik di dunia maupun di alam baka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya kajian tadi atau tasyah tadi, maka berakhirlah seluruh perjumpaan kita. Saya mohon maaf atas kehilapan tutur kata dan juga susunan bahasa yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang tiada terhingga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.